Selamat datang di presentasi materi 3 dari kelompok 1. Oke, sekarang materinya riset pemasaran ya. Judul materinya. Terus ada sub-sub dari babnya, yaitu yang pertama pengertian riset pemasaran menurut Philip Kotler, terus fungsi riset pemasaran, jenis-jenis riset pemasaran, dan proses riset pemasaran. Terus sekarang kita masuk ke subbab yang pertama. Yaitu pengertian riset pemasaran menurut Philip Kotler. Nah, menurut ahli ini, riset pemasaran sebagai suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang secara sistematis dari data atau sebuah temuan yang relevan dengan kondisi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke fungsi utama riset pemasaran. Ada 3, yaitu evaluating, understanding, dan predicting. Ya, kita mulai bahas dari yang pertama dulu, yaitu yang evaluating. Gimana sih fungsi utama yang dimaksud evaluating ini? Biasanya fungsi ini itu digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang udah dilakukan sebelumnya. Dan fungsi evaluating ini pada riset pemasaran itu termasuk saat perusahaan ingin melakukan review ke brand-brand positioning daripada dengan produk pesaing. Terus yang kedua tadi understanding. Nah, kalau understanding ini fungsi pada riset pemasaran ini digunakan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu wawasan atau masukan yang penting oleh perusahaan. Dengan dapat memahami konsumen, perusahaan itu juga bisa mengetahui apa yang akan menjadi kebutuhan dan keluhannya konsumen. Pada saat menjalani fungsi ini, riset pemasaran itu melakukan suatu gambaran seperti potret kebiasaan dan perilaku seorang konsumen dan harapan serta keluhan mereka pada produk. Oke, sekarang dari fungsi utama yang terakhir, yaitu predicting. Fungsi ini sebenarnya kayak paling susah gitu loh, soalnya kan kalau mau nebak-nebak itu nggak pasti, nggak semua tebakan itu pasti benar. Sehingga prediksi yang dilaksanakan pada riset pemasaran sangat riskan, sangat beresiko, sangat berbahaya juga, karena sifatnya yang sangat relatif. Pada satu saat sebuah brand ingin menargetkan pasar yang baru, maka dalam riset pemasaran ini selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitu pula saat perusahaan ingin menyusun sebuah strategi pemasaran baru, riset pemasaran bisa menjadi penilaian yang utama. Itu yang dari predicting. Nah, terus dari subbab yang ketiga itu jenis-jenis dari riset pemasaran. Jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu problem solving research, yang kedua controlling research, terus yang terakhir yang ketiga ini planning research. Nah, kita bahas satu-satu seperti yang tadi. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu yang problem solving research. Apa sih problem solving research ini? Yaitu riset pemasaran yang dilakukan untuk mengidentifikasi serta memecahkan suatu permasalahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Dalam proses identifikasi dan evaluasi ini,
dimaksudkan dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan solusi serta cara pencegahan terulangnya dari kesalahan di masa-masa yang akan mendatang. Terus yang kedua ini controlling research. Apa sih controlling research? Yaitu riset pemasaran yang dilakukan untuk pengawasan atau mengawasi kayak dan juga mengendalikan sebuah proses bisnis serta pemasaran yang sedang terjadi. Diharapkan dari jenis riset pemasaran ini bisa menghasilkan zero defect dalam perusahaan. Kayak zero defect itu mungkin kayak nggak ada damage gitu loh, nggak ada efek-efek yang negatif bagi perusahaan. Terus yang terakhir dari jenis-jenis riset pemasaran itu planning research. Planning research itu seperti riset pemasaran yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi sebagai panduan dalam merencanakan kegiatan pemasaran. Dan juga jenis riset ini tuh untuk mengukur strategi secara tepat sehingga nggak ada kerugian di dalam suatu perusahaan. Proses dari riset pemasaran. Dalam melakukan riset pemasaran harus berhati-hati karena berdampak pada melesetnya perencanaan pemasaran. Riset pemasaran ialah riset dengan menggunakan metode yang sistematik secara objektif, yaitu tahap dengan kesatuan logis sehingga dari hasil riset pemasaran bisa diterima dan dipahami oleh semua pihak. Menetapkan masalah riset. Yang pertama, memperoleh pandangan dari klien mengenai masalah yang terjadi. Yang kedua, mempertimbangkan jenis informasi dan sumber yang telah dibutuhkan oleh klien. Yang ketiga, menggabungkan masukan informasi dari beberapa pihak klien dengan periset. Untuk penentuan desain riset. Desain riset akan memberikan sebuah gambaran perencanaan yang dilakukan dalam riset serta mengacu pada masalah yang ditetapkan sebelumnya. Pada proses ini terdapat 3 jenis desain riset, yaitu exploratory, deskriptif, dan kasual. Metode pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung bagi periset untuk menjawab sebuah masalah risetnya secara khusus. Cara pengumpulan data ini adalah dengan A. Wawancara, focus group discussion, teknik proyeksi, survei, observasi, dan eksperimen. Data sekunder adalah pengumpulan data riset dari orang lain dengan mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut. Kadang sudah berbagi informasi ke pihak lain yang telah mengumpulkan di lapangan. Untuk cara pengumpulan data sekunder. Yang pertama, penentuan desain pertanyaan, wawancara, skala dan alat analisis. Kedua, menentukan metode dengan pengambilan sampel dari populasi yang telah diteliti. Ketiga, penulisan serta penyampaian proposal riset. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, pengeditan tulisan, pengkodaan, lalu penginputan data. Yang keenam, analisis dan cara penginterpretasian hasil riset. Dan yang terakhir penulisan penyampaian laporan. Ya, jadi di sini pengertian kepuasan. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jadi, pelanggan itu akan menilai hasil yang diberikan oleh perusahaan itu, dan kinerjanya juga dinilai. Jadi hasil yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut.
Ya, faktor utama dari kepuasan. Pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Contohnya aja nih ya, makanan. Dia harganya mahal tetapi bahan yang digunakan berkualitas tinggi, berkualitas baik. Kedua, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, contohnya aja Gojek. Drivernya sopan, rapi, wangi. Itu membuat pelanggan merasa puas. Ya, yang ketiga, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Ya, harga yang murah itu pasti orang-orang lebih suka. Apalagi kualitas produknya terjamin, pelayanannya terjamin, harganya murah. Itu pasti orang banyak yang suka. Dan keempat, biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Jadi tidak ada cas gitu ya. Ya, misal kita pesan Grab, Pak, mohon tunggu sebentar saya ambil barang. Nah, jika drivernya memberikan cas, padahal tidak ada syarat ketentuan di peraturan ojol tersebut, itu membuat pelanggan tidak merasa puas ya. Tapi ya sebagai pelanggan, kita juga harus tahu diri lah ya. Jadi kalau mau ditunggu ya jangan lama-lama. Ya, di sini metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Di sini ada 4. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Sistem keluhan dan saran ini seperti diadakannya kotak saran. Jadi, jika ada pelanggan yang ingin saran sebaiknya, satpa diberi seragam yang rapi seperti begini, contohnya seperti itu ya. Dan keluhannya, tadi saya di toilet, airnya mati, begini. Nah, yang kedua, go shopping. Jadi di sini maksud go shopping itu perusahaan ini mempekerjakan beberapa orang untuk bersikap sebagai pembeli potensial. Jadi go shopping ini mengamati cara penanganan setiap keluhan dan kayak memberikan saran kelemahan produk ini apa, kekuatan produk ini apa, begitu. Nah, yang ketiga, loss customer analysis. Dan yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan ini dapat melalui pos, telepon, ataupun wawancara langsung. Jadi kita langsung mendatangi pelanggan, kita interview. Kelemahan produk ini menurut Anda apa? Adakah saran begini, gitu.
Loyalitas pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam Loyalitas pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Loyalitas pelanggan. Karakteristik loyalitas. Nah, berdasarkan karakteristik loyalitas dari sudut pandang konsumen, itu kita dapat melakukan pembelian berulang suatu produk secara rutin. Yang kedua, membeli antar lini produk dan jasa suatu merek. Yang ketiga, memberikan dukungan positif terhadap perusahaan. Yang keempat, cenderung tidak terpengaruh terhadap daya tarik dari merek lain. Dan yang terakhir itu mau mereferensikan suatu produk atau merek kepada orang lain. Sedangkan karakteristik loyalitas dari karyawan atau pegawai itu selalu taat pada peraturan suatu organisasi. Yang kedua, adanya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaan di dalam dirinya. Yang ketiga, memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, terdapat rasa memiliki terhadap perusahaan sehingga bersikap dan bertindak secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Yang kelima, memiliki hubungan antar pribadi yang baik dengan karyawan lainnya dan juga dengan atasannya. Dan yang terakhir, dapat terlihat dari kinerjanya dan tingkat ketertarikannya terhadap pekerjaan yang dilakukan.